Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvaro Faroza, kelas 9A dari SMP Negeri 23 Medan. Di hari yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah cerita tentang seorang pahlawan yang bertekad untuk mempertahankan tanah Batak hingga titik darah terakhir. Beliau adalah Sisingamangaraja 12. Dan sekarang saya akan menceritakan kisah perjuangan Sisingamangaraja 12. Pada tanggal 18 Februari 1845 lah di Bakara, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberikan nama Batuan Bosa dengan gelar Ompu Pulau Batu. Ia adalah anak seorang pejabat yang ditunjuk langsung oleh Raja Pagaruyung pada masanya. 31 tahun kemudian ia naik tahta sebagai Sisingamangaraja 12. Penobatan Sisingamangaraja 12 bertepatan dengan dimulainya Open Door Policy atau politik pintu terbuka oleh Belanda. Kebijakan ini bertujuan untuk mengamankan modal asing yang beroperasi di Hindia Belanda serta menolak Korte Verklaring atau perjanjian pendek di Sumatera. Pada tahun 1873, Belanda melancarkan invasi militer dan memicu Perang Aceh, dilanjutkan dengan invasi militer ke Tanah Batak dari tahun 1878. Dimulai pada tahun 1824, seluruh wilayah kekuasaan Inggris di Sumatera diserahkan kepada Belanda sesuai dengan perjanjian Belanda-Inggris atau Anglo-Dutch Treaty. Berbeda dengan Raja Huta Kristen Batak lainnya, Sisingamangaraja menolak kehadiran para orang asing. Pada tahun 1877, para misionaris di Silindung dan Bahal Batu meminta bantuan kepada para kolonial Belanda untuk menaklukkan daerah Toba. Pada tahun 1878, mereka sampai di Pearaja. Penginjil Memensen dan Simonei berperan sebagai penerjemah yang mendampingi kolonial Belanda menuju Bahal Batu untuk menyusun benteng pertahanan. Kedatangan mereka pun memprovokasi Sisingamangaraja 12. Pada tanggal 14 Maret 1878, Presiden Boyle tiba bersama 250 orang pasukan tambahan dari Sibolga. Pada tanggal 1 Mei 1878, mereka menyerang Bakara, pusat pemerintahan Sisingamangaraja 12. Dalam 2 hari mereka menaklukkannya. Sisingamangaraja 12 dan pengikutnya berhasil melarikan diri, tetapi raja-raja yang tertinggal dipaksa bersumpah setia dan wilayah mereka ditempatkan di bawah kedaulatan pemerintah Hindia Belanda. Kedaulatan pemerintah Hindia Belanda. Hingga akhir Desember 1878, daerah-daerah lain seperti Butar, Lobusiregar, Kuta Ginjang, Nagasaribu, dan Gurkur juga berhasil dirampas oleh pasukan kolonial. Kontroversi terbesar mengenai Sisingamangaraja adalah agama yang dianutnya. Meski diketahui menganut agama asli Kristen, yaitu Batak, yaitu Parmalim, sempat diremukkan menjelang 1880-an. Sisingamangaraja 12 menganut agama Islam. Desas-desus tersebut dimulai oleh para penginjil RNG melihat kerjasama Sisingamangaraja 12 dengan pihak Aceh. Tujuan utama mereka membuat isu tersebut adalah untuk meyakinkan para kolonial Belanda untuk menganeksasi tanah Batak. Pada tahun 1883 sampai 1884, Sisingamangaraja 12 terus memperkuat pasukannya. Dengan pasukan bantuan dari Aceh, mereka menyerang posisi-posisi kedudukan dari Belanda, yaitu Uluan dan Balige pada tahun 1883, serta Tangga Batu pada tahun 1884. Pada tanggal 17 Juni 1901 terjadi pertempuran di sebuah desa bernama
si Onom Udong. Si Singamangaraja ditembak, peluru menembus dada oleh pasukan Belanda yang dipimpin oleh Kapten Hans Christoffel. Kedua putranya, Patuan Nagara dan Patuan Anggi serta putrinya Lopian ikut serta gugur dalam pertempuran yang sama. Keluarganya yang tersisa ditawan di Tarutung. Kegigihan dan keberanian si Singamangaraja dianggap telah menginspirasi masyarakat Indonesia, sehingga dalam surat keputusan pemerintah nomor 590 tertanggal 19 November 1961, si Singamangaraja adalah pahlawan nasional kemerdekaan. Begitulah kisah si Singamangaraja. Semoga menginspirasi kita sebagai rakyat Indonesia, terutama kita bangsa milenial. Untuk mewujudkan dan mempertahankan kemerdekaan yang telah dicapai pahlawan kita, marilah kita mewujudkannya dengan cara bersama-sama meskipun dalam masa pandemi ini. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita dapat kembali ke kehidupan kita yang seperti sedia kala. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Merdeka, merdeka. Wabillahi wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.